Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait pitch deck yang sudah kami susun, terkait pembahasan untuk ide, kemudian latar belakang, dan juga timeline dari pengerjaan proyek kami. Dan proyek yang akan kami buat di sini yaitu terkait dengan judul Currency Recognition Audio App. Lanjut, Mas. Sebelum masuk ke pembahasan, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Dimulai dari saya, yaitu Devi Mutiara Sari sebagai ketua tim, dan selanjutnya ada Mas Indra Yogi Prasetya, kemudian ada Mas Mbakdo Febriansyah, lalu ada Mbak Ayu Kamila, dan yang terakhir ada Mas Ujang Fajar Awaludin. Lanjut. Kemudian untuk pembahasan dari slide 3 akan dibawakan oleh Mas Indra Yogi. Silakan Mas Yogi. baik, terima kasih. Eh, yang pertama ada permasalahan yang diangkat. Yang pertama itu banyak pengguna termasuk penyandang disabilitas penglihatan, lansia, dan orang dengan penglihatan kurang jelas kesulitan membedakan nominal uang karena tampilannya mirip. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan transaksi, kerugian, dan ketergantungan pada orang lain. Sementara solusi yang cepat dan mudah digunakan masih terbatas. Solusi aplikasi mobile berbasis augmented reality yang mendeteksi pecahan uang rupiah menggunakan kamera, lalu menampilkan hasil deteksi di layar dan membacakan nominalnya dengan suara. Fitur utamanya pengenalan uang otomatis berbasis computer vision. Yang kedua ada output suara atau audio yang jelas. Kemudian ada UI sederhana dan mudah digunakan oleh semua usia. Target pengguna dan manfaat. Target penggunanya yang pertama ada penyandang low vision atau gangguan penglihatan ringan sedang. Yang kedua ada lansia yang kesulitan membaca angka kecil pada uang kertas. Kemudian petugas kasir atau relawan yang melayani pengguna dengan kebutuhan khusus. Kemudian masyarakat umum yang ingin alat bantu cek uang secara cepat. Manfaatnya yang pertama membantu pengguna mengenali nilai uang dengan lebih percaya diri, kemudian mengurangi risiko salah nominal saat menerima atau membayar uang tunai, kemudian mendukung inklusi keuangan dan aksesibilitas layanan digital. Kemudian yang terakhir menjadi bukti konsep penerapan AI plus AR di konteks lokal atau rupiah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kak Bado. Dipersilahkan. Baik, terima kasih, Mas. Di sini ada timeline project atau Gantt chart. Di bulan November awal ada kick off team di mana ada pembagian peran, rumusan masalah, dan kriteria keberhasilan. Lalu di bulan November pertengahan sampai akhir ada studi dataset dan model workflow dengan desain arsitektur sistem. Lalu di bulan Desember 2025 sampai Januari 2026 ada setup Unity yang tutorial dan integrasi API, TurboFlow, TTS, dan UI UX. Lalu di pertengahan Januari ada testing untuk pengujian dengan uang rupiah asli, lalu perbaikan dan polishing UX. Di akhir Januari ada delivery yang dimana ada dokumentasi teknis, penyusunan pitch deck, pembuatan vlog, presentasi. Next, scope dan deliverable. Untuk scope-nya di poin pertama ada fitur utama deteksi uang rupiah berbasis AR. Di poin kedua ada teknologi dan sistem, Unity, Vuforia, RoboFlow, RoboFlow API, dan TTS. Di poin ketiga ada data dan model AI untuk pecahan rupiah. Poin terakhir ada pengujian fungsional dan performa aplikasi. Deliverables-nya, poin pertama ada dokumen dan laporan. Poin kedua ada desain. Poin ketiga ada aplikasi. Lalu poin selanjutnya ada artefak pendukung seperti board, Trello, dan Gantt chart proyek. Jadi poin
5 ada pengujian dan validasi. Di poin terakhir ada media, komunikasi, seperti pitch, deck, dan video presentasi proyek. Estimasi anggaran dan sumber daya. Di sini ada peran masing-masing. Ada Mbak Devi Mutiara Sari sebagai project manager, lalu Mbak Devi saya sendiri sebagai AI Computer Visioner Engineer, lalu ada Mbak Ayu Kamila sebagai mobile developer dan testing, lalu ada Mas Indra Yogi Prasetya sebagai UI UX designer dan dokumentasi, lalu ada Mas Ujang Fajar Awaludin sebagai programmer. Tools dan infrastrukturnya ada Unity Versioria Engine, lalu ada RoboFlow sebagai model deteksi rupiah dan Cloud API, lalu ada Trello sebagai manajemen tugas dan timeline. Terakhir ada Google Slide untuk desain presentasi. Lalu untuk estimasi biayanya, untuk project manager di 47 hari kerja ada di harga 2.500.000 rupiah. Lalu sistem analis di 23 hari kerja di tarif 1.800.000. Lalu AI engineer di total 28 hari kerja ada di angka 28 juta rupiah. Lalu ada programmer di 64 hari total kerja ada 3.300.000 rupiah. Lalu tester di 10 hari kerja di angka 1.200.000 rupiah. Total keseluruhan biayanya ada di angka 606.100.000 rupiah. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Ujang. Oke, selanjutnya ini slide tentang risiko proyek dan mitigasinya. Yang pertama, untuk risiko akurasi pengenalan rendah, yaitu dampaknya hasil salah atau UX buruk, kemungkinannya sedang sampai tinggi, dan mitigasinya yaitu dengan fine tuning model, gunakan model terbukti Whisper atau Google, tambah noise filtering, dan post processing. Untuk risiko yang kedua yaitu kualitas audio buruk, dampaknya data tidak terbaca, hasil tidak konsisten, kemungkinannya relatif tinggi. Untuk mitigasinya yaitu menambahkan noise reduction, echo cancelling, dan memberikan instruksi pengguna. Untuk risiko yang ketiga yaitu risiko performa aplikasi lambat. Dampaknya user merasa lag, aplikasi tidak responsif. Untuk kemungkinannya relatif sedang, sedangkan mitigasinya yaitu optimasi model quantization menggunakan cloud inference dan streaming recognition. Untuk risiko yang keempat yaitu gagal integrasi dengan API pihak ketiga. Dampaknya yaitu fitur voice recognition berhenti bekerja, kemungkinannya rendah sampai sedang. Untuk mitigasinya yaitu menyediakan fallback API, validasi format audio, dan monitoring API. Untuk risiko yang terakhir yaitu risiko kebocoran data suara. Dampaknya pelanggaran privacy, risiko hukum, kemungkinannya relatif rendah, sedangkan untuk mitigasinya yaitu dengan enkripsi data, batasi akses, dan hapus data setelah pemrosesan. Next. Untuk metodologi manajemen proyek, yaitu dalam pembuatan aplikasi ini kita tidak menggunakan metodologi waterfall yang konvensional, tapi sudah menggunakan agile yang berbasis Kanban, yaitu bisa lebih fleksibel ya. Jadi setiap pekerjaan nanti akan dipecah menjadi kartu yang berisi deskripsi singkat dan PIC serta deadline atau tenggat waktu masing-masing. Lalu masing-masing kartu bisa dipindahkan secara bertahap dari kolom backlog ke this week, ke in progress, kemudian ke review atau QA, sampai terakhir done. Hal ini bisa dilakukan sesuai dengan perkembangan tim. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Mbak Ayu. Baik, selanjutnya pada slide ini menjelaskan mockup dan atau contoh UI. Terdapat 3 poin utama. Yang pertama yaitu simple UI, di mana aplikasi dibuat dengan UI sederhana untuk mempermudah tunanetra dalam penggunaannya. Poin kedua, auto detection,
yaitu aplikasi didesain otomatis mendeteksi objek uang untuk mempermudah tunanetra mengoperasikannya. Selanjutnya, poin ketiga yaitu audio output, di mana aplikasi menghasilkan output suara untuk memudahkan tunanetra mengenali nominal uang. Slide selanjutnya, ini merupakan slide menampilkan contoh interface atau tampilan utama aplikasi dengan kamera aktif. Ada overlay sederhana sebagai viewfinder uang rupiah. Selanjutnya, slide close view yaitu UI view, currency recognition audio aplikasi membantu mempermudah tunanetra untuk mengenali nilai mata uang rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan atau dilanjutkan oleh Mbak Devi. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Jadi slide terakhir sebagai penutup dan juga ajakan investasi atau kerjasama. Jadi proyek ini adalah langkah nyata menuju aksesibilitas dan kemandirian bagi tunanetra, lansia, dan pengguna dengan keterbatasan penglihatan. Dengan teknologi pengenalan mata uang berbasis audio, kami menghadirkan solusi yang sederhana, aman, dan berdampak sosial tinggi. Juga kami mengundang Anda untuk berkolaborasi dan berinvestasi bersama kami dalam mengembangkan proyek ini dengan teknologi yang lebih akurat dan juga scalable, kemudian jangkau jutaan pengguna yang selama ini terpinggirkan dan menciptakan nilai bisnis berkelanjutan sekaligus dampak sosial yang nyata. Jadi bersama itu kita dapat membangun masa depan di mana setiap orang dapat bertransaksi dengan percaya diri dan mandiri tanpa terkecuali. Slide selanjutnya, Mas. Mungkin demikian terkait presentasi pitch deck dan ide-ide kami, juga timeline yang dijelaskan sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Hmm.